makin menambah runyam. Cimli Asidiki mengatakan jika sampai 27 Agustus belum ada PKPU baru, maka Kaisang boleh maju pilkada. Ya, tentu hal ini menjadikan para pendukung Anies Baswedan gregetan dan marah-marah. Ya, mantan Ketua MK Cimli Asidiki mengatakan Ketum PSI Kaisang Pangarep tetap memenuhi syarat mengikuti pilkada serentak 2024 jika KPU telat menerbitkan peraturan KPU atau PKPU terkait batasan umur bakal calon kepala daerah. Itulah Pak Cimli. Dan menurut KPU, menurutnya KPU RI itu harus segera mengeluarkan PKPU terbaru yang mengacu putusan Mahkamah Konstitusi sebelum waktu pendaftaran pilkada serentak yang dimulai 27 Agustus. Begitu, sebab bila tidak PKPU yang berlaku yakni yang mengikuti putusan Mahkamah Agung, begitu ya. Karena PKPU yang baru berarti mengikuti MK. Gitu mungkin penjelasan seperti itu. Kalau yang lama itu mengacu kepada keputusan MA di mana Kaisang masih bisa nyagup dimanapun berada. Sementara Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa tentu saja yang akan dianut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir ya, karena revisi RU Pilkada digagalkan gitu. Ya, karena memang tidak memenuhi quorum untuk melakukan sidang paripurna. Itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Jadi jelas ya, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa yang digunakan acuannya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah di judicial review oleh Partai Gelora dan Partai Buruh yang memberikan kepastian hukum yang baru. Demikian barangkali mungkin seperti itu ya. Sementara Ahmad Doli Kurnia ya dari politisi Golkar mengatakan dengan gagalnya revisi undang-undang baru tentang pemilu, tentu saja ini akan dilanjutkan oleh pemerintah dan juga oleh DPR yang baru yang akan dilantik. Revisi undang-undang ya, undang-undang apa saja, apalagi yang berkaitan dengan sistem ya, sistem pemerintahan termasuk sistem pemilu ya. Kalau kami kan dari awal di Komisi 2 ini merekomendasikan ke depan ya, sekali lagi ini ke depan perlu memang harus ada evaluasi ya, harus ada penyempurnaan. Tapi itu nanti tergantung periode berikutnya ya, periode pemerintahan di Pak Prabowo dan Pak Gibran berserta dengan periode di DPR yang berikutnya ya, kapan misalnya atau urgensinya perubahan atau penyempurnaan undang-undang itu, atau kemudian kapan momentumnya dan apa-apa saja yang menjadi hal perlu direvisi atau disempurnakan itu nanti dibicarakan periode berikutnya. Ya, itulah tadi ya pernyataan daripada Ahmad Doli Kurnia yang mengatakan bahwa akan dilanjutkan revisinya itu di dalam pemerintahan baru termasuk oleh DPR baru yang akan dilantik. Sementara pakar hukum UGM mengatakan bahwa KPU ya tentu saja harus berperang melawan waktu dikarenakan deadline pada 27 Agustus sudah ada pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dan wali kota di seluruh Indonesia. Oleh karenanya KPU didesak untuk segera mengubah PKPU terkait dengan pendaftaran calon. Yang disampaikan oleh Prof. Jimli sebenarnya untuk mendesak KPU ya, agar segeralah KPU untuk mengubah PKPU terkait dengan pendaftaran calon gitu. Karena sebenarnya risiko yang beliau sampaikan gitu. Maka itu akan membuat calon yang belum
memenuhi usia kemudian bisa mencalonkan diri dengan PKPU yang masih berlaku sekarang. Tetapi sebenarnya PKPU sekarang itu sudah inkonstitusional karena MK sudah menegaskan tafsir konstitusi gitu. Jadi kalau memang nanti dipaksakan Kaisang bisa mendaftar sebagai calon gubernur atau wakil gubernur ketika dia belum berusia 30 tahun, maka itu adalah sesuatu yang inkonstitusional, sesuatu yang sangat potensial sekali nanti ketika menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi justru pencalonannya akan bisa dibatalkan dan akan dilakukan pilkada ulang. Kini bola ada di tangan KPU. Agar putusan MK bisa dijalankan, maka peraturan KPU dari putusan MK harus segera dibahas sebelum pendaftaran pilkada dibuka 20. Ya, itulah Dan akan bahwa mengenai PKPU harus segera dibentuk ya. Karena kalau Kaisang maju kemudian dikatakan belum memenuhi syarat, maka bisa kalau toh misalnya menang tidak akan dilantik dan akan diadakan pemilu ulang. Haduh. Terus duitnya sopo gitu loh ya untuk melakukan pemilihan ulang begitu kan. Saya pikir tidak mungkin ya MK akan tidak meloloskan calon yang menang pada pemilihan 2024 ini apabila memang telah menang. Saya pikir MK tetap akan memberikan izin atau kemenangan buat Kaisang. Sementara Partai Buruh tetap mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Terima kasih pada Mahkamah Konstitusi dan untuk Pilgub Jakarta, Partai Buruh meminta dengan hormat PDIP sebaiknya mencalonkan calon gubernurnya adalah Anies Baswedan dan calon wakil gubernurnya dari PDIP. Konsisten terhadap perjuangan bersama. Karena kami yakin PDIP bersama rakyat. Itulah Iqbal, Ketua Partai Buruh yang meminta PDIP untuk mengusung Anies Baswedan. Sementara Menkumham RI mengatakan bahwa ya ikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada. Ya tentu saja karena pemerintah tidak punya pilihan lain. Itulah kata Menkumham. Yang revisi pilkada kemarin Pak, itu nggak lanjutnya seperti apa? Kemarin juga Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentunya pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang menjadi harapan kita semua kan. Ada kata-kata manuver dari pemerintah ini mengeluarkan perpu Pak, dari Pak Menkumham. Ada kata-kata manuver perpu ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Baru kali ini saya dengar. Dan sampai hari ini tidak ada upaya juga. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin, apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain, saya belum dengar itu diwakili oleh juru bicara. Itulah Menkumham Supratman Andi Adgas yang mengatakan bahwa pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali harus menuruti apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.